Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Dilia dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah agama saya yang berjudul Pernikahan Siri. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pernikahan siri menurut Islam dan bagaimana dampak pernikahan siri. Dan tujuan penulisannya untuk mengetahui bagaimana pernikahan siri menurut Islam dan untuk mengetahui dampak pernikahan siri menurut hukum Islam. Pernikahan siri sendiri menurut Islam adalah nikah menurut bahasa ialah berkumpul, bersenggama, sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau menunjukkan arti nikah. Kata siri berasal dari bahasa Arab yang siri artinya adalah rahasia. Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan siri, berarti dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yang dilakukan secara rahasia. Nikah siri menurut negara adalah pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan di KUA. Sebagai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama atau KUA, sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil atau KCS bagi yang beragama non-Islam. Pernikahan siri sendiri memiliki faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri. Ada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas atau kerja atau sekolah, faktor adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, tapi pencatatan hanya dianggap sebagai perilaku tertib, hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sosial. Nomor 8 adalah sulitnya aturan berpoligami di negara. Dan ada beberapa dampak nikah siri. Dampak nikah siri terbagi menjadi 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah menghindari zina. Dan kedua adalah apabila suami istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami, maka nikah siri adalah solusi alternatif yang dapat dilakukan. Dampak negatifnya secara hukum ada 3, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita, tidak adanya kepastian hukum terhadap status anak, dan nomor 3 adalah tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris. Secara ekonomi, wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk menentukan besarnya ekonomi yang diperoleh. Nomor 2, terjadinya kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah. Nomor 3, tingkat kesejahteraan kehidupan keluarganya rendah. Yang keempat, meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan kelima adalah memperbanyak jumlahnya keluarga miskin. Dampak sosial, 1. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai ketika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Istri tidak dapat berbuat banyak karena ia tidak memiliki kekuasaan hukum legal formal untuk mengajukan tuntutan. Nomor 2, meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Dan ketiga, munculnya pertolongan sosial akibat rendahnya tingkat ekonomi. Yang keempat, meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terutama dari pihak suami, sehingga berdampak pada kehidupan masa mendatang. Di dalam segi pendidikan,
Nomor pertama, mungkin meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya karena dari segi ekonomi sudah tidak menjamin. Dan nomor dua, meningkatnya budaya mempermainkan wanita atau istri. Dan nomor tiga adalah meningkatnya jumlah kaum laki untuk mengumbar nafsu atau perzinahan terselubung. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan satu, bahwa nikah siri di hukum Islam itu sah bila memenuhi aturan yang berlaku dan ketentuan ajaran agama Islam. Yang kedua, bahwa secara hukum positif nikah siri adalah tindakan sah apabila ada pencatatan secara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam makalah ini saya membahas bahwa pernikahan siri dipandang secara agama itu sah, tapi secara negara tidak sah karena tidak tercatat dalam kantor pencatatan sipil atau urusan pernikahan. Sekian pembahasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.